Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Maudina. Di sini kita akan membahas bab barisan bilangan dengan subbab koordinat kartesius. Yang pertama, penemu sistem koordinat. Yang kedua, posisi objek pada bidang. Yang ketiga, sistem koordinat. Yang keempat, posisi garis terhadap sumbu koordinat. Dan yang terakhir, titik tengah dan titik berat. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan susunan menurut pola tertentu. Yang pertama, kita akan mempelajari barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu mempunyai beda yang sama. Kita punya contoh, yaitu nilai 4, 7, 10, 13, 16. Maksudnya yaitu 4 ke 7 itu memiliki beda 3, 7 ke 10 memiliki beda 3, 10 ke 13 memiliki beda 3, 13 ke 16 memiliki beda yaitu 3. Jika kita ingin mencari nilai UN-nya, yaitu kita menggunakan rumus UN kurang 1 sama dengan U5 dikurang U5 kurang 1. U5-nya yaitu 16, nilai yang paling tertinggi, dikurang U4. 16 dikurang 13 sama dengan 3. Nah, 3 ini yaitu hasil dari bedanya. Kita lanjut barisan geometri. Yaitu barisan geometri adalah mempunyai rasio yang sama. Maksudnya rasio bisa kita lihat contoh berikut, yaitu 4, 8, 16, 32, dan 64. Kita ingin mencari bedanya, bisa menggunakan rumus UN dibagi UN kurang 1, U5 dibagi U5 kurang 1, U5-nya yaitu nilai yang tertinggi yaitu 64 dikurang U4 sama dengan 64 dibagi 32 sama dengan 2. 2 ini adalah rasionya atau hasil dari barisan geometrinya, yaitu 2. Bisa kita lihat 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Nah, hasilnya itu 2. Kita akan lanjut ke bilangan yang bertingkat. Bilangan bertingkat adalah mempunyai beda yang sama pada tingkatan kedua. Kita punya contoh 1, 6, 14, 25, dan 39. 1 ke 6, 5, 6 ke 14, 8, 25 ke 14 ke 25, 11, 25 ke 39 yaitu 14. Nah, bisa kita lihat lagi untuk tingkatannya, itu 5 ke 8, 3, 8 ke 11, 3, 11 ke 14, 3. Nah, jadi ini terbukti bahwa bilangan 1, 6, 14, 25, dan 39 adalah bilangan yang bertingkat. Kita lanjut ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu bidang datar yang terdiri atas dua sumbu atau titik koordinat yang saling tegak lurus. Yang pertama, kita akan membahas penemu sistem koordinat. Namanya itu René Descartes, tahun 1596 sampai 1650. Matematikawan kebangsaan Prancis. Yang kedua, posisi objek pada bidang. Bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah objeknya di bidang tersebut. Kita lanjut sistem koordinat kartesius. Kita akan membahas posisi titik pada bidang kartesius. Nah, kita punya contoh gambar di bawah berikut, yaitu 3, 2. Bisa kita lihat 2 ke 3 titiknya di sini, dan seterusnya negatif 1, positif 1 ke negatif 3. Jadi negatif 3, negatif 1 ini adalah titiknya. Nilai X4, nilai X3, jadi titiknya itu 4,3. Kita lanjut, yaitu kuadran pada bidang koordinat. Nah, di sini kita akan membahas kuadran pada bidang koordinat, di mana kuadran 1 pada sumbu X positif dan sumbu Y positif, kuadran 2
pada sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 pada sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kuadran 4 pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Bisa kita lihat, maksudnya itu kuadran 1 tuh di sini nilai X ini dan nilai Y ini yaitu positif. Bagian sini itu positif. Untuk kuadran 2 nilai X-nya yang ini kan negatif dan sumbu Y ini itu positif. Untuk kuadran 4-nya di sumbu X-nya positif, di sumbu Y-nya negatif. Oke, kita lanjut. Di sini kita bahas posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat X, Y. Nah, bisa kita lihat di sini sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Arah negatif kiri, negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Untuk sumbu Y-nya ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, C1, C1 dan 4 ini titiknya. Nah, ini untuk titik 1 dan 4, D 3 dan 4, E 5 dan 4. Untuk sebelah kiri yaitu negatif 3 dan 4. Titik yang terakhir yang A nya negatif 5 dan 4. Itu untuk bagian atas, dan bagian bawah begitu juga seterusnya. Kita akan membahas di sini garis berpotongan dengan sumbu koordinat X, Y. Nah, di sini tuh maksudnya garis berpotongan dengan sumbu koordinat ini. Di sini. Di sini. Nah, di sini garis M ini inilah yang disebut garis berpotongan dengan sumbu koordinat X dan Y. Jika juga sama, L juga sama. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya titik tengah dan titik berat. Titik tengah ruas garis gambar di samping menunjukkan P adalah titik tengah ruas garis AB dengan A X1, Y1, B X2, Y2, dan P XP, YP. Hubungan koordinat titik P terhadap koordinat titik A dan B sebagai berikut. XP adalah titik tengah X1 dan X2, maka XP dengan rumus XP sama dengan X1 tambah X2 per 2. YP adalah titik tengah Y1 dan Y2, maka rumusnya YP sama dengan Y1 tambah Y2 per 2. Jadi koordinat titik P yaitu X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Jika P titik tengah AB dengan A X1, Y1 dan B Y1, Y2, maka koordinat titik P adalah P dikali X1 tambah X2 per 2, Y ditambah Y2 per Y2, atau XA ditambah XB per 2, YA ditambah YB per 2. Nah, kita akan bahas yaitu titik berat segitiga ini. Kita akan membahas pembahasan yang terakhir yaitu titik beratnya. Bisa kita lihat ini titik tengah ini adalah titik berat. Di sini juga bisa kita lihat dari gambar-gambar ini, di titik ini adalah titik beratnya. Oke. Terima kasih. Baiklah, untuk pemaparan materi dari saya semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada kesalahan pemaparan materi, silakan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali.